Kok nggak bunyi? Sudah mulai. Baik, teman-teman semua, kita jumpa lagi. Ada dua sesi yang sangat penting, yang menurut saya adalah semua para masinis dari KKM sampai masinis 2, 3, 4, 5 harus tahu dalam hal ini. Jadi sebaik-baiknya boleh mengikuti dan menyimak, bahkan di sharing mungkin Anda sudah pernah mengalami kasus-kasus, kasus per kasus ya, paling enggak ini ada 8 kasus yang menyangkut performan dari mesin induk atau generator. Dan ini kejadian bukan baru kali ini, bahkan sudah 40 tahun yang lalu sudah ada. Ya, semenjak saya berlayar sudah ada ya. Jadi tahun 74 saya pertama berlayar, tahun 76 menjadi masinis, ya 74 masih kadet, 81 saya ingat betul di kapal-kapal sebagai masinis 1 atau second engineer, dan juga menerima barang-barang yang ini yang pernah juga kecolongan, bahkan semuanya itu merusak performan mesin induk. Contoh yang pertama adalah nozzle daripada mesin diesel. Kemudian disusul plunger and barrel juga untuk mesin diesel, baik itu generator maupun mesin induk. Marilah kita simak. Saya sebetulnya ingin mengajak semua teman-teman berharap supaya jangan banyak kecelakaan-kecelakaan di kapal, karena mesin performanya sangat kurang. Apalagi nggak sampai umur 15 tahun sudah terbatuk-batuk. Sesungguhnya mesin diesel itu dirancang untuk 25 tahun, yaitu setiap tahun dilakukan annual class survey, dan setiap 2,5 tahun ada intermediate class survey, dan setiap 5 tahun sekali diadakan special class survey, termasuk renewal class survey ya. Jadi kapal kalau khususnya mesin induk, mesinnya harus bagus, lebih bagus daripada generator. Kalau generator ada 2, itu pun siang malam jalan terus, bergantian, sedang mesin induk tidak. Dia hanya operasi saja baru terhitung jam kerjanya, kurang lebih kalau dibandingkan generator ya antara 40% sampai 50% ya. Tapi kalau kondisi operasi lancar. Mari kita simak kondisi plunger and barrel yang genuine tapi ternyata mantan rekondisi. Nozzle ya yang genuine tetapi rekondisi ini sangat fatal terhadap permesinan di kapal, yang menyebabkan kondisi kapal semakin menurun. Masih dalam pembukaan ini saya himbau ya dengan hormat para supplier yang melakukan black market dan pemalsuan, genuinnya tetap, tetapi barang itu disuplai sebagai barang baru. Nah, diharapkan ya stop lah, sebaik-baiknya mulai hari ini stop, karena sudah saya sebarkan, saya viralkan keadaan pemalsuan barang suku cadang mesin diesel di atas kapal. Mudah-mudahan ini juga teman-teman boleh memviralkan, di-share ke semua teman-teman yang ada di WA grup Anda ya. Baik, semangat pagi teman-teman seprofesi maritim di darat, ya, di kapal di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Di Asia yang pada saat ini di Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, di Arab, Kuwait, Dubai, Ras Tanura, Uni Emirat Arab, dan lain-lainnya ya, di Teluk Persia. Kemudian yang saat ini di Afrika, Mesir, Nigeria, Madagaskar, Amerika, di Tacoma, di Panama, di Texas, dan Amerika Latin ya. Di Australia juga banyak pelaut-pelaut Indonesia. Eropa, Belanda, Italia, Laut Tengah, dan yang sangat kami banggakan
semuanya teman-teman, diharapkan Anda tidak pernah mengalami hal yang serupa yang pernah saya alami. Kalau toh ada, paling tidak diteliti dengan baik. Nah ini ya maksud saya, jangan sampai kapal Anda yang dicanangkan oleh IMO 25 tahun melalui kelas, ternyata baru setengah umur sudah sakit-sakitan. Oke ya, kita bicara ini sesuai regulasi IMO, ya termasuk SOLAS, supaya kapal layak laut. STCW itu performa Anda dan saya, ya saya lengkap STCW amandemen 2010, dan juga menegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Baiklah, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Perkenalkan diri saya, mungkin ada yang belum kenal. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Marine Auditor, juga Surveyor, juga dosen pelayaran, termasuk penulis buku ajar maritim untuk teman-teman yang ingin lebih cerdas ya dari saya terutama. Lanjutkan, ini yang mater saya ya dari Akademi Semarang tahun 74 sebagai kadet ya beasiswa atau scholarship ya. Kemudian kelas 2 AMKB dan startup B ini cikal bakal SPIP, yaitu di IP Anto tahun 1986, lulus 87. Kemudian untuk Master Marine Engineer atau ATT 1 sekarang namanya, itu di BP3IP tahun 97. Pada waktu itu BP3IP satu-satunya ya. Di STP juga pada waktu itu masih satu-satunya startup B. Jadi memang harus mengambilnya ke sana. Oke, lanjut. Jadi baca pengalaman selama 26 tahun di tanker, hanya 26 kapal ya, tapi di Pertamina 6 tahun, kurang 10 tahun pensiun, tetapi saya ambil pensiun muda untuk bergabung ke perusahaan yang di darat. Nah, ini sebagai dosen juga ya, mulai tahun di darat ya, sambil mengajar sampai sekarang ada 20 tahun mengajar. Tentu banyak keluhan-keluhan dari para perwira siswa yang mengalami kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, yaitu suku cadang yang tidak genuine, dan tetapi dikatakan tidak genuine disuplai baru, padahal barang itu adalah barang bekas atau rekondisi. Ya, tentu ini sangat memprihatinkan, sangat miris ya. 81 sampai 90 saya sebagai first engineer tanker dan tahun 90 2001 sebagai chief officer, chief engineer, maaf. Chief engineer ya, marine chief engineer, dan di darat 2001 sampai tahun 2016 saya aktif sebagai auditor, juga sebagai inspektor dan lain-lain, menegakkan ISM Code, kami beri nama Performance and Safety Operation, mengharapkan kapal tetap tegak, berdiri sampai 25 tahun masih sehat gitu ya. Yang di bawah saya juga pemegang rekor muri 3 tentang maritim, 2 ya, 1 tentang hobi saya. Saya lanjutkan, itu mempunyai cerita tersendiri. Yang pasti yang maritim adalah penulis buku maritim di Indonesia ya. Baik, langsung saja ya. Ini teman-teman supplier yang mensuplai injektor. Kalau injektor itu nozzle rekondisi, ya katakan rekondisi. Harganya tentu ya murah ya. Karena kalau tidak rekondisi harus bisa mengaput ini sepanjang paling lama antara 2.000 sampai 4.000 jam atau setahun ya. Tetapi kenyataan di kapal,
kalau teman-teman masinis yang tidak paham tentang ngetes nozzle injektor ini, baru dipakai seminggu atau paling lama 2 minggu sudah netes. Kemudian di-skill lagi. Karena barang itu adalah barang sudah expire, tetapi ujungnya jarum direkondisi, di lapping machine, dan dites bagus, tetapi hanya sesaat saja. Kenapa? Karena spindle atau needle-nya itu, jarumnya itu tidak bisa disogok. Ya. Kalau Anda perlu tahu, bekerja itu adalah sesuai dengan RPM-nya. Ya. Kalau RPM-nya untuk 4 tak 2000, berarti ya 1000 kali injektor bertekanan tinggi ini bisa bergesekan dalam 1 menit 1000 kali. Dalam 1 jam kalikan 60.000 ya. Ini tolong dicatat baik-baik. Kalau untuk bulan, untuk hari tambah lagi kali 24 jam. Coba ya. Ini tulisannya agak salah. Kemudian kalau 1 bulan saja, berarti saya hitung 24 jam kali 60.000, ya 1 jam itu 60.000 gesekan, bertekanan sampai 300. Kemudian kalau 1 hari itu kira-kira 1,5 juta gesekan, 1,5 juta tekanan, 1,5 juta pukulan, dengan pukulan antara 200 sampai 300, kalau mesin induk sulsel sampai 400 bar, coba bayangkan. Jadi expired yang barang-barang begini sudah nggak bisa direkondisi lagi, ya kecuali pabriknya yang melakukan hal ini ya. Ini harapan kami, teman-teman bisa meneliti, jangan mudah untuk menerima barang-barang nozzle. Dan bagi supplier-supplier supaya tahu bahwa ini dipakai untuk mengabut. Jadi kalau tidak mengabut, pemakaian bahan bakar akan bertambah. Tidak cukup itu, pembakaran tidak sempurna, ya hitam, gelap, bahkan bisa merusak bagian-bagian lain. Piston ring master dan lain-lain, ya turbocharge, kotor, dan sebagainya. Ini sangat penting, saya ingin berbicara bagaimana mestinya. Baik, lanjut. Ya. Jadi injektor ini ya, injektor harganya cukup mahal karena itu barang vital. Hampir setiap mesin permesinan suku cadang ini cukup mahal dan merangsang untuk dipalsukan. Ini sangat disayangkan buat teman-teman. Ya, nozzle ini lah, ya nozzle ini sering dipalsukan karena bodi itu tidak diganti. Tapi nozzle ini sering dipalsukan. Dan contohnya nanti di berikutnya saya tampilkan untuk ngetes. Kalau barang itu dites langsung bagus, mengabut mungkin hanya beberapa kali. Tetapi sebelum diabutkan, ini bagian bawah di atomizer ini ditutup rapat dengan sabun supaya kedap. Kemudian nozzle ini jarumnya dilepas ya, dilepas. Kemudian setelah bawah udah rapat, kedap, baru diluncurkan jarumnya ini atau needle dari atas. Kalau dia cepat meluncur ke bawah, berarti barang itu sudah tidak perawan lagi. Barang bekas, barang expire. Sebab kalau masih baru itu akan sempit ya. Lubang ini sempit ya, dalam teorinya itu 1/1000 kali diameter needle ini. Jadi dia ditutul-tutul baru mau masuk. Seirama dengan ini juga bos pump. Tadi sudah jelas pembakaran tidak sempurna dan lain-lain, piston remaster dan sebagainya, pemakaian bahan bakar nambah. Nah untuk bos pump ini adalah tekanan kerjanya 2 kali tekanan injektor ini. Ya, ketika barang bekas ini genuine, tetapi peluncur end barrel ini yang genuine ini sudah expire, itu dapat dibuktikan tekanan kerja sebenarnya harus antara 2 kali tekanan kerja injektor. Jadi kalau ada back pressure pun dia hajar terus sampai pipanya pecah. Tetapi kalau sudah tekanan kurang dari 1,5 kali tekanan injektor, ini akan terjadi ketika ada back pressure, ya terjadi apa?
ya terjadi tekanan balik karena di atas bos pump atau high pressure pump ini, fuel oil high pressure pump ini ada non return. Apa yang sudah masuk nggak bisa kembali. Atau sebaliknya kalau non returnnya itu berat karena ada big pressure, nah itu sebagian minyak akan turun ke bawah dan lari ke cutter. Ini sudah saya buktikan risikonya adalah seperti tugboat yang kami charter 4.000 horsepower Niigata, ya. Jadi oli cutter bercampur bahan bakar walaupun sedikit tapi terus menerus dengan tekanan tinggi sehingga olinya bercampur solar. Apa yang terjadi? Metal-metal seluruhnya hangus dan baut mentalnya di posisi beban yang terberat yaitu kalau 6 silinder berarti silinder kelima ya, 5 atau 4 itu langsung goblak ya. Goblak karena nggak ada metal dan risiko berikutnya baut-baut metal itu patah untuk silinder satu silinder dulu patah dan menghantam dinding-dinding cutter sehingga jebol. Yang namanya piston rod itu bisa keluar dari perutnya silinder ya. Ini kejadian ini pernah saya alami 2 kali. Pertama kapal kami sendiri, kedua ada kapalnya yang kami charter. Ya, risikonya sangat fatal ya. Kapal mencari tugboat 4.000 horsepower itu sulit dan kami alami sampai berbulan-bulan. Dan kerugian dari pihak perusahaan pemilik maupun pencharter sama ya. Kita juga kewalahan karena itu menghandle ekspor tanker yang beratnya DWT-nya sampai 100.000 ton. Ya. Ini tidak akan terpikir oleh teman-teman yang supplier membohongi atau memberikan barang-barang yang tidak sebagaimana mestinya ya. Barang genuine tapi sudah expire, sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau tekanan kerjanya itu, kayak gambar ini Boston, kurang dari 1,5 kali tekanan kerja injektor yang sebelahnya ini, dia ada membawa risiko yang sangat besar. Dan teman-teman supaya menyayangi mesin induk, menyayangi generator, dan bagi supplier sekali lagi sebaik-baiknya kami mohon stop lah, jangan berbuat yang jahat terhadap teman-teman yang di kapal ya, yang masih berusaha untuk menjaga aset perusahaan, aset biro klasifikasi, asetnya Sabandar, asetnya perusahaan-perusahaan nasional. Ya. Ini kami teruskan cepat-cepat saja. Fuel oil injector ya dan Bos Pump. Ya. Bos Pump itu merek Bos yang terkenal, memang yang sebenarnya fuel oil high pressure pump. Tapi yang terkenal merek Bos Pump, jadi sehingga namanya populer ya. Ini FO valve injector ya, yang tadi sudah saya sebutkan cara ngetesnya. Atomizer nozzle bagian bawah lubang yang tempatnya lubang-lubang atau atomizer ditutup dengan sabun sampai kedap. Kemudian needle atau jarum nozzle tersebut diluncurkan, dimasukkan dari atas. Apabila dengan mudah meluntur ke bawah, maka barang tersebut diragukan keasliannya. Ya, maksudnya keasliannya itu barang baru atau barang sudah expired. Apabila turunnya jarum needle lambat atau pelan, bahkan dibantu dengan jari, maka selanjutnya ya kalau lambat berarti diperkirakan ini teksnya agak kurang, maka kita masih harus melanjutkan tes pressure. Apabila tekanannya pengaput bagus, ya bolehlah kita terima sebagai barang yang genuine dan baru. Yang kedua untuk FO itu fuel oil high pressure pump atau Bos Pump tadi itu hampir sama ya. Pelunya dan barel kita tutup bagian bawahnya dan kemudian dijatuhkan pelunyernya ke barel tadi, lubang barel. Ya, kalau langsung meluncur karena di bawah sudah ditutup rapat, berarti sudah tidak perawan lagi. Dan itu sudah expire, ya memang genuine tapi sudah dikatakan tidak baru.
Tapi kalau teman-teman mau coba tes lagi, ya barangkali ada di kapal tes tekanan bos pam, ya silakan, karena itu akan membawa risiko yang besar. Ya, seperti kapal yang kami charter di tahun ya belum kira-kira 10 tahun yang lalu, itu membawa korban crankshaft-nya tergores oleh batang torak dan kemudian harus diangkat diganti crankshaft karena kalau lebih 3 mili tergores itu harus memberitahu maker ya atau persetujuan dari biro klasifikasi. Ini sangat miris ya karena risikonya sangat besar. Oke ya, kita lihat sebab-sebab terganggunya bahan bakar tidak normal ya, nozzle tadi yang sempat memakan bahan bakar banyak atau netes itu akan membentuk kerak-kerak jelaga. Dan ini harus diingatkan, pembakaran tidak sempurna itu ya tadi RPM misalnya 2000 kali 1 jamnya kali 24 kali 30 bisa dalam 1 hari 1 bulan itu 45 juta per bulan gesekan. Jadi jelas ini teman-teman yang bukan orang engineer, bukan masinis, bahwa dia akan mendapat pukulan tiap nozzle itu 45 juta ya. Sekuat apapun ya pasti akan terjadi kelelahan material dan tidak bisa direkondisi lagi. Nah, kecuali ujungnya itu pun kalau sudah goyang-goyang juga akan netes lagi ya. Ini pengapus itu sendiri, piston, ring, liner akan menjadi korban dan semuanya banyak. Tuh teman-teman bisa membacanya pelan-pelan ya. Ini terlalu runcing, ini kalau di lapping masih bisa, tapi paling bertahan 1 minggu kali ya. Kualitas bahan bakar ini tugas kita dan spring yang lemah. Nanti kita akan bahas kondisi spring. Lanjut, lubang nozzle ini semua namanya alat vital ya. Kalau tidak normal ya itu seperti alat vitalnya laki-laki. Enggak normal makanya mesin segede gajah pun sebesar rumah pun juga akan tidak normal. Kualitas material nozzle ini menjadi barang yang makanan teman-teman cari untung sebesar-besarnya. Boleh dibilang ya oknum-oknum supplier yang tidak tahu. Karena itu supplier kalau mensuplai nozzle pastikan bahwa barang itu barang yang genuine dan baru. Nah, paling enggak kalau mengingatkan udah genuine tapi tidak baru, risikonya seperti ini. Lubang sirkulasi BBM pada bodi nozzle. Saya ingatkan buat teman-teman masinis juga, tekanan EVO high pressure pump itu harus lancar. Tidak boleh kurang dari 1,5 kali atau 150% dari injektor. Kalau injektor tekanannya 300, berarti dia 450. Ya, saran saya paling lama 5 tahun sekali dikalibrasi. Dan kalibrasi pun disaksikan oleh masinis KKM atau masinis 1. Nih cara kerjanya ya, supaya juga kami tunjukkan kepada para supplier yang ingin merubah bahwa ini injektor betul-betul sangat dibutuhkan ya. Di tengah-tengah injektor ya. Kemudian kiri kanan ada klep masuk, klep buang. Ini motor 4 tak dan ada pernya juga. Spring ini juga sering dipalsukan oleh teman-teman mungkin bukan supplier karena supplier tidak tahu barang ya pernah kami permasalahkan supplier bagi sarjana ekonomi, sarjana listrik atau sarjana apa ya tidak tahu tentang permesingan ini. Yang tahu saja seorang insinyur pun belum ngerti juga tentang barang-barang begini. Jadi sangat dimaklumi, tapi tanggung jawab dari pemilik perusahaan harus ada expert, harus ada engineer yang paham dengan pengalamannya tentang barang-barang yang disalahgunakan ini. Juga harapan kami kalau nggak tahu ya kumpulin dulu suku cadang itu 1 bulan, setelah itu panggil biro klasifikasi. Biro klasifikasi ya rata
di tiap biro klasifikasi itu engineer yang asli dari orang kapal tidak lebih dari 5% atau 5 orang. Jadi juga bisa ketolongan. Ini yang penting sekali. Kelemahan inilah dipakai oleh oknum-oknum penyalahgunaan, sudah menipu supplier, menipu pemilik kapal, termasuk manajer yang tidak paham tentang permesinan, kemudian menipu juga biro klasifikasi, menipu negara, ya, menipu kapal ingin cepat rusak. Ya. 10 tahun terakhir ini saya sebagai pengamat tentang pelayaran selama jadi dosen juga melihat kerusakan-kerusakan ini sangat banyak. Jadi cukuplah, udah jangan, kalau kekayaan diambil dari manipulasi itu udah. Ini kami selalu mengambil diagram indikator. Dari diagram indikator pun tanpa membuka mesin, saya tahu kondisi injektor sudah lemah, kondisi injektor tidak benar. Ya, itu kalau pengabutan rendah, pembakaran tidak sempurna dan seterusnya, itu bisa dilihat dari diagram indikator. Ya, salah satu alat yang sampai sekarang masih berlaku, walaupun sudah ada yang canggih, tapi ini masih. Diingatkan para masonis ya, supaya tidak harus dibongkar, apalagi dibongkar juga dites. Tapi kalau sudah sedang berjalan, Anda perlu tahu posisi injektor tiap silinder. Ya. Tekanan rata-rata ya, kami ingatkan lagi dari pengukuran diagram indikator itu bisa melihat isi perutnya mesin diesel ya, dengan kecepatan yang penuh, RPM penuh, kemudian muatan penuh juga. Kita ambil diagram indikator untuk mengetahui kondisi-kondisi yang ada di permesinan kita ini ya. Pelonggaran gap, pelonggaran diameter pelapis, silinder, keausan diameter, keausan ini sampai 20. Ini bisa dipelajari. Ya, kondisi pengabut lagi ya. Pengabut itu bisa kita lihat dari diagram indikator tadi. Terus ke bawah akhirnya sampai kondisi turbocas ya. Kalau pembakaran nggak sempurna, turbocas itu aduh, karena dia yang pertama digerakkan oleh gas buang, dan gas buang yang kotor akan membuat lapisan-lapisan pada sudu turbocas sehingga tidak balance dan seterusnya, dan putaran menurun dan seterusnya, RPM menjadi rendah, ya, panas tinggi karena pembakaran tidak sempurna. Kadang malah ada susulan gas-gas yang tidak terbakar sehingga membuat overheat di turbocas. Ya. Dan ujungnya memang pembakaran tidak sempurna. Baik, ya, kita bernapas sebentar. Ini juga ya salah satu manipulasi. Kalau ini bukan genuine, saya pastikan bukan genuine ya. Kalau genuine pun mungkin hanya untuk rangka saja, tetapi rekondisi. Piston ring ini sangat vital dan sangat vital bisa mengakibatkan piston dengan liner bersentuhan. Piston ring ini juga ada ukuran-ukuran standar habisnya atau running hours-nya. Tapi yang pasti lebih dari 2000 jam harusnya tahan. Karena dia mempunyai clearance yang sangat kecil ya untuk melindungi piston terhadap liner. Jadi kalau liner baru, piston baru itu clearance-nya hanya 1/1000 kali diameter piston. Jadi piston ring ini tahan sampai beribu-ribu jam ya. Tapi kenyataannya yang pernah saya alami, kapal besar 30.000 ton, mesin induknya 11.000 horsepower, ketika ketolongan di satu tempat, itu piston ring hanya tahan 24 jam. Bagaimana nekatnya orang-orang yang memalsukan ya. Ya tentu ya bagaimana ya, ini barang-barang yang jahat. Saya katakan jahat sekali, mesin gede seperti itu baru bongkar ganti ring piston baru, 2 hari kemudian gantilah cabut lagi, dan ini saya bawa ke kantor, dan yang terjadi adalah supplier merasa dirinya bukan orang mesin, jadi nggak tahu
Tapi kalau kita usut dia beli dari siapa juga nggak diberitahu. Nah ini repotnya ya. Jadi tapi kesalahan dari pihak kapal juga kenapa juga nggak tahu. Nah, dari kapal saya sarankan para engineer ya, tolong dengan baik-baik, ya bukan karena apa-apa, kan saya pernah ngalami untuk mesin 11.000 horsepower, satu silinder dipasang ganti ring baru, ya itu juga baru satu silinder, padahal rencana mau 2 silinder ya. Itu di gap ring ini kalau Anda bisa melihat gap ya, kalau masih baru belum dipasang, dia belum kalau sudah dipasang masuk ke liner dia akan menutup. Tapi kalau masih baru di luar, dia akan terbuka, taruhlah 2 cm atau 20 mili. Nah ini bisa dites. Cara ngetesnya dibuka 2 kali lipat ya, kita penggang seperti waktu mau masang ke piston. Ini 2 kali, tapi sebelum diukur dulu gap yang baru disuplai itu. Kemudian kita tarik 2 kali gap yang tadi, kemudian hitungan 10 atau 10 detik, baru dilepaskan pelan-pelan. Ya, teman-teman engineer bisa periksa kalau gap-nya yang diukur tadi misalnya 20 mili atau 2 cm, kemudian dia kembali ke 20 cm lagi, 20 mili lagi atau 2 cm, itu bolehlah dijamin itu barang baru barang genuine ya. Tetapi ukuran ini harus pakai micro atau pakai skate mat, di mana 1/100 mili dapat dibaca. Nanti kalau setelah ditarik 2 kali lipat gap-nya itu, kemudian ditahan 10 detik, saya kembalikan, lepas pelan-pelan, ternyata ukurannya lebih 0,1 mili, dari 20 mili menjadi 0,1 mili. Nah ini saya katakan 99% barang yang bekas, barang fabrikasi. Bisa-bisa bukan rekondisi ya, nggak ada liner, piston liner. Risikonya Anda akan cabut lagi silinder head, cabut piston, ganti ring lagi. Risikonya kalau pelayaran jauh, udah hancur mesin diesel kita, baik generator maupun mesin induk. Jadi lebih hati-hatilah. Dan itu sudah kejadian di perusahaan kami sebelumnya, liner sama piston lengket. Nah, coba nyabutnya apa enggak susah sekali ya, mesin yang gede itu. Jadi kami himbau juga player harus jeli kepada siapa Anda membeli barang, dan tahu misalnya piston ring itu harganya 10 juta, itu korbannya piston dan liner itu paling enggak ada 40-50 kali, 500 juta atau setengah M. Ya. Jadi janganlah berbuat menyusahkan orang-orang yang sedang bekerja di tengah laut. Ini tolong catat ya, baik teman-teman engineer yang masih ada di kantor, di perusahaan pelayaran, baik perusahaan milik maupun swasta, juga teman-teman dari biro klasifikasi, tolong bantu ya, supaya jangan ketolongan piston ring palsu. Saya sudah mengalami yang 11.000 itu, baru belayar 1 hari sudah ngobos semua ya. Mesinnya bukan mesin kecil, mesin yang cukup besar ya, 11.000 horsepower. Saya bawa di satu kantor, ini bukan rahasia lagi, saya juga nggak takut mengalami sendiri. Ya, piston ringnya sudah tipis, ya, lebarnya itu 15 mili menjadi 7 mili. Supaya sangat tipis, waduh jahat banget ini. Saya katakan ya karena saya mengalami sendiri ya, yang terlibat atau yang memalsukan ini sangat jahat. Ya, tidak menyumpahin sih, tapi Anda akan mendapat risiko yang lebih berat lagi dari perbuatanmu sendiri. Ya. Ini sudah hukum karma mesin kira-kira itu. Nah, coba ini saya breakdown akibat-akibat lanjut ya dari mesin utama. Kalau piston ringnya tetap dijalankan terus, ini akibatnya seperti ini. Sehingga ada 20 akibat yang Anda sudah mengorbankan seluruh kamar mesin, seluruh orang-orang mesin, bekerja bongkar pasang mesin induk yang tidak seharusnya dilakukan. Ternyata gara-gara piston ring yang fabrikasi bisa berdampak seperti ini.
Ya, semua butuh tenaga, butuh uang, butuh waktu, butuh pikiran. Jadi harapan saya ya secara pribadi aja, saya tidak ngajak-ngajak yang lain. Ya sesuatu yang pernah saya alami ya seperti inilah akibatnya. Kalau saya berikan pembakaran tidak sempurna, tenaga mesin kurang, kecepatan konversi lolos, mental jalan, mental duduk, terus sampai ke bawah bisa mengakibatkan poros senggol. Dan selanjutnya secara manajemen bisa saya berikan kerugian manajemen sampai 20 item lagi ya. Nah, saya mengajar juga manajemen untuk Master Marine Engineer baik di BPTIP maupun di STIP. Praktis sekali ya, piston ring yang asli perlu dites ya. Lalu kalau supplier mengatakan asli, ya, piston ring baru atau bekas itu. Kalau piston ring yang perlu dites ya tadi sudah saya sampaikan 2 kali lipat, misalnya 20 mili kali 2 yang 40 mili, kita ada waktu 10 detik, kemudian atau 10 hitungan dilepas, kemudian diukur yang teliti. Ukuran orang mesin walaupun kerjanya belepetan itu 1/100 mili bisa dilihat, bisa dibaca. Ya. Mau pakai skidmat juga bisa, pakai micrometer ya, outside micrometer bisa, dan seterusnya. Jangan tidak diteliti ya, karena itu kejahatan yang merambah terus-menerus, mencari keuntungan yang besar tanpa memperhatikan korbannya tadi yang 20 item bisa lebih. Ya, belum sampai ke kapalnya. Baik, harapan kami supaya yang kedua, yang keempat, habis nozzle, bos pump, shoring, kemudian spring. Spring ini juga dipalsukan lagi ya, genuine tetapi sudah akhir, sudah expire. Jadi kalau teman-teman ada supply pair ini dites dulu sebelum diterima, yaitu dicepit di ragum atau tanggem atau di bengkel itu. Misalnya dia tingginya 10 cm, nah dipres kira-kira 90 cm aja ya, 10%. Kemudian dilepas lagi, dia kembali ke 10 cm apa tidak? Sangat mudah. Kalau kembali ke semula 10 cm atau 100, ya. Jadi apa namanya? Kalau dia kembali ke semula, berarti ini dianggap genuine. Ya. Tetapi kalau ini ada telepon ya, kami nggak stop ya. Tapi kalau tidak kembali, ya kembali lagi atau 90 mili lebih sedikit, meragukan keasliannya. Bahkan boleh dikatakan itu barang bekas yang ditarik lagi oleh teman-teman yang oknum yang tidak bertanggung jawab, ditarik lagi, kemudian dicuci pakai chemical. Nah, ini juga berbahaya dan ini paling banyak disalahgunakan, disuplai untuk spring exhaust valve, inlet valve, dan rumusan ini sama untuk semua spring ring ya. Jadi tolong hati-hati para masinis, KKM dan semuanya, kalau terima pair, entah pair untuk katup keamanan, untuk exhaust valve, untuk inlet valve, inner, outer, ya. Jadi perlu dipahami betul akibatnya. Risikonya ini ya, risikonya tidak akan pernah terjadi. Coba, mungkin ada depan ya. Coba. Nah, risikonya itu adalah yang tidak bisa diprediksikan ya. Ini masih ada 12. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini berlaku untuk semua spring ring. Saya akan coba terus ya seperti ini, jangan sampai untuk untuk exhaust valve maupun inlet valve ini mengganggu untuk timing daripada
exhaust valve dan inlet valve tersebut. Ya, ini sangat penting pada posisi 18 ya. Oke ya, ini mengingatkan sedikit lagi ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik ya. Nah ini juga ya, spindle ini hampir sama dengan ngetes plunger and barrel. Tapi ini bisa kita lihat juga pakai dari valve spring-nya dengan kalau valve spring tadi ya ditekan kalau sampai dia ada perubahan. Kemudian valve spindle itu dengan slipnya apakah pas atau goyang ya, atau seperti tadi kalau sangat langsung meluncur spindle valve-nya itu ya tanda-tanda keraguan materi yang tidak sama ya, perlu ini kalau spindle-nya tidak bisa dibohongi, tapi kalau valve kita bisa lihat teliti ya, teliti betul apakah dengan material yang sama atau tidak gitu. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Ya itu untuk selanjutnya nanti kita akan bicara tentang poros senggol dan silinder liner yang direkondisi tetapi disampai ke kapal di laut di tengah sana dalam pernyataannya sebagai kondisi barang baru, genuine. Ya, ini juga manipulasi yang berani ya. Harga sampai miliar berani dipalsukan. Jadi jangan kaget kalau barang-barang yang harganya ratusan juta aja dengan jumlah banyak dipalsukan. Baik ya, mohon dengan hormat buat teman-teman yang merasa mendapat pengetahuan yang baru atau yang sudah pernah mengalami, tolong subscribe untuk YouTube channel ini supaya kelihatan teman-teman interest atau tertarik supaya di YouTube channel berikutnya saya akan bedah buku tentang selain ini juga tentang ketel uap, turbin uap dan seterusnya. Ya. Tolong teman-teman subscribe dan share ya. Ini adalah untuk mencegah, mengurangi supaya kecelakaan-kecelakaan di kapal itu berkurang. Sungguh 10 tahun terakhir ini sangat banyak kapal yang performanya menurun, bahkan sampai terjadi kecelakaan yang tidak kita harapkan. Salam sehat, semangat, sukses selalu buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semuanya.